Kita mulai aja ya, biar nggak ini kemalaman. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ba'du. Kita awali nafas tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, kita sampai ke fragmen terakhir ya. Jadi sebelum kita masuk ke isim, ke fi'il ya. Jadi ada 5 fragmen yang akan kita pelajari ya. Pertama fragmen idofa, ini ada 2 komponen, mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudhofnya ringkas ya. Kemudian mudhof ilaihnya harus tanpa alif lam dan mudhof ilaihnya harus mudhofnya tanpa alif lam ya. Kemudian mudhof ilaihnya berstatus jar. Kemudian yang kedua ada fragmen jar majrur ya. Ada harfun jar bitawakala min fi'an hatta ala ila ya, menyebabkan isamnya menjadi majrur. Kemudian ada fragmen harf nasab wa ismuha, ada inna anna ka anna lakinna laita la'alla ya, ketika bertemu dengan isam nanti isamnya berstatus nasab ya, dan boleh terpisah ya, boleh terpisah. Kalau ini tidak boleh terpisah. Dan yang kemarin kita pelajari adalah mausuf wa sifah ya. Ini fragmen yang memiliki ciri 4 propertinya harus sama. Tapi setiap 4 properti yang sama belum tentu itu adalah fragmen musafasifah ya. Jadi harus dua-duanya menggambarkan satu mausuf yang disifati, kemudian satunya sifat ya, sifatnya sendiri. Jangan sampai dua-duanya sifat ya. Nah, maka tidak ada yang disifati. Nah, itu tidak bisa menjadi fragmen musafasifah. Oke, kita masuk ke fragmen kelima adalah fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Isyarah wa musyarun ilaih. Nah, sebelumnya mungkin kita mendalami sedikit ya isim isyarah ya. Jadi kata tunjuk dalam bahasa Indonesia itu hanya ada dua begitu ya, ini dan itu. Tapi dalam bahasa Arab ya ini dan itunya dipecah begitu ya. Seperti mungkin kalau kita ingat tabel muslimun ya. Nah, maka ini mirip kaidahnya dengan tabel muslimun ya. Hadza, rafa nasab jarnya semua sama. Hadza ya. Kemudian ini mirip seperti pola muslimani, muslimaini, muslimaini. Maka menjadi hazani, hazaini, hazaini. Nah, sedangkan bentuk jamaknya sama semua ya. Haulai, haulai, haulai. Jadi yang berbeda hanya bentuk dualnya. Begitu juga untuk bentuk muannasnya ya. Dari kata tunjuk ini tapi bentuk muannas ya menggunakan hadhihi ya, hadhihi, hatani, hataini, hataini, haulai ini kata tunjuk yang dekat ya menggunakan ini. Kalau yang jauh menggunakan apa? Menggunakan itu ya, yang laki-laki adalah zalika sama polanya zalika. Nah, cuman di sini di depan ya. Kalau tadi kan perubahan itu di belakang ya. Kalau ini hazani, kalau ini zanika, zainika, zainika ya. Jadi yang berubah itu di setelah zanya ya, bukan di belakangnya. Kemudian ulaika. Begitu juga tilka sama tilka, tainika, ulaika. Nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Untuk kata tunjuk yang dekat yang menggunakan haza ya, yang di atas ini merupakan bentuk yang muzakkar, yang di sini merupakan bentuk muannas ya. Yang berbeda hanya di bagian sini ya. Hmm. Selebihnya sama ya, haza, hadhihi ya, haulai, sama. Nah, ini untuk kata tunjuk yang dekat ya. Kemudian kata tunjuk yang jauh menggunakan zalika dengan tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk perempuan ya. Zalika, zainika, ulaika. Sama juga. Oke, boleh dihafalkan sebentar ya. Kata tunjuk yang dekat dan yang jauh ya. Mungkin 2 menit lah ya, melancarkan sebentar.
Izin, Sat. Ini pola pola ngafalnya gimana, Sat? Sama Hada, mirip hada, kayak ini, ya haulai. ke bawah kayak tabel Oh, ke muslimun ya. bawah. Hmm, Berarti hada, ini, gitu betul. ya. Haulai. Heeh, sama. Oke, Sat. Oke, Sat. Silakan. Tes. Sorry, Iya, sorry. mati. Hada, hadaini, haulai. Hadihi, hataini, haulai. Oke, Kemudian zanika, ulaika. Kemudian tilka, tainika, ulaika. Ya. oke. Alhamdulillah ya. Jadi sama kaidahnya ya. Yang pertama ini baris pertama ini untuk bilangan mufrad, kemudian ini musanna, ini jamaknya. Ya, ini rofa, ini nasab, ini jar. Jadi sama kaidahnya dalam tabel muslimun dan muslimatunnya. Oke. Nah, aturannya begitu ya. Ada dua kata ya. Ini adalah rumah ya, yang bawah adalah rumah ini ya. Kalau ini adalah rumah, ini adalah sebuah kalimat ya, sudah utuh sebagai satu kalimat ya. Ini adalah rumah. Nah, itu sudah utuh menjadi sebuah kalimat ya. Karena ada kata adalahnya. Tapi kalau rumah ini, nah ini disebut dengan fragmen ya. Sama-sama ada kata ini ya, sama-sama ada kata rumah, tapi yang atas sebagai kalimat, yang bawah sebagai fragmen. Nah, kaidahnya apa begitu ya? Apa yang menjadi bedanya kalau dalam bahasa Arab ya ada hadza baitun dengan hadzal baitu. Apa kira-kira bedanya? Hadza baitun dengan hadzal baitu. Dan ini Ustaz. Oke. Yang pertama bedanya yang bawah pakai alif lam, yang atas pakai apa? Ya. Pakai tanwin. Ya, pakai tanwin ya. Fleksibel, bukan fleksibel. Apa istilahnya? Spesifik dan non spesifik. Ya, spesifik dan non spesifik. Nah, ternyata gitu ya, perbedaan ini menyebabkan perbedaan juga salah struktur kalimatnya. Kalau yang atas ada baitun tanpa alif lam, ini menjadi satu kalimat ya, kalimat itu ya. Kalau diartikan hadza ini adalah rumah. Nah, kalau menggunakan alif lam hadzal baitu, maka dibalik artinya rumah ini ya. Nah, ini disebut dengan fragmen isyarah ya, isyarahnya kata tunjuk
wa musyarun ilai. Nah, di belakang ini disebut dengan musyarun ilai. Depannya disebut isyarah, belakangnya disebut dengan musyarun ilai. Nah, jadi kalau ada isyarah tidak diikuti dengan alif lam itu menjadi kalimat, dan ya jika ada isyarah langsung diikuti dengan alif lam itu adalah fragmen. Nah, jadi cara mengartikannya dibalik ya. Isyarahnya dulu yang kata musyarun ilainya dibalik diartikan menjadi rumah ini ya. Nah, cara mengartikannya dibalik, nah ini ya. Isyarah musyarun ilaih. Nah, dibalik artinya rumah ini gitu ya. Nah, jadi simpel ya. Fragmen isyarah musyarun ilaih cukup perhatikan isyarahnya diikuti dengan alif lam atau tidak gitu ya. Nah, kalau diikuti alif lam dengan kaidah ya setelahnya memiliki empat properti yang sama ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, hadza, ini. Nah, itu untuk mendeteksi apakah dia memiliki empat properti yang sama ya. Artinya kalau pakai dua, bilangannya dua, berarti pakai hadzani ya, atau hadza ini, ya, atau hata ini. Tergantung nanti konteks dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau spesifiknya pasti sama begitu ya, karena isyarah semuanya adalah spesifik begitu ya. Nah, kalau ada alif lam berarti spesifik. Nah, jadi kalau secara spesifik sama, tinggal menentukan tiga tadi ya. Nah, statusnya, ya, bilangannya dengan gendernya. Nah, kalau status sih kemungkinan tidak jauh beda ya, karena ada bisa rafa nasab jar atau ulaika, haulai juga bisa menyesuaikan gitu ya. Paling nanti memperhatikan bilangan dengan gendernya. Nah, contoh ya, hadza rasul. Nah, ini bisa kita tahu ya dengan mudah, maka ini adalah fragmen ya. Rasul ini, hadhihi hayatun. Nah, ini adalah fragmen ya. Ini adalah kalimat ya karena tidak diikuti dengan alif lam. Dzalika muslim ini kalimat. Tilkal madrasah ini fragmen. Tilka ustadzatun ini adalah kalimat ya. Ini bukan alif lam tapi alif ya, memang bagian dari ustadznya. Nah, ustazahnya ya, maka ini adalah sebuah kalimat. Oke, nah ini ada link ya. Kita nggak perlu buka linknya aja, langsung aja menentukan apakah ini fragmen atau kalimat. Hadhihi dunya akan separat. Fragmen Zat. Oke, tilka bi'run. Kalimat. Oke, hadzal wa'du. Fragmen. Oke, dzalika gulamun. Kalimat. Oke, tilka ummah. Kalimat. Oke. Ya, insya Allah begitu saja. Tidak ada yang rumit ya insya Allah. Jadi kalau diperpanjang nanti malah kelamaan ya. Nah, kita masuk ke bagian tambahannya. Isyarah dan musyarun ilaih ini harus memiliki empat proper yang sama ya. Contohnya ya, semisal ada isyarah yang dia berperan sebagai mudhof ilaih ya. Maka kata maliku hadhihi ya, ini kalau di apa namanya detailkan, maliku ini mudhof, maka hadhihi ini adalah mudhof ilaih. Nah, kemudian disusul dengan kata alif lam ya. Maka ini ada fragmen ya. Fragmen isyarah wa musyarun ilaihnya. Nah, harokatnya begitu ya adalah al-kutubi ya. Berarti kan statusnya ya dia adalah jar ya. Ini kan kutub jamak dari kitab ya, maka dia masuknya jamak taksir yang tidak berakal dianggap satu perempuan ya, spesifik jelas ya. Maka siapa yang sama-sama status jar, maliku nggak mungkin karena dia rofa. Nah, maka dalam hal ini ya kata al-kutubi ya dia adalah isyarahnya dari hadhihi ya. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat empat propertinya sama. Ya, jadi kalau mau diartikan maliku hadhil kutub ya, pemiliknya buku-buku ini ya, pemiliknya kitab-kitab ini atau buku-buku ini. Jadi bukan maliku pemiliknya adalah kitab ini bukan, tapi pemiliknya buku-buku ini ya, karena dia satu fragmen ya, fragmen idhofa ditambah dengan fragmen isyarah musyarun ilaih. Oke, begitu juga ada kasus di mana isyarah ini berperannya sebagai majrur
dari fragmen sebelumnya adalah fragmen jar majrur ya. Ila ya ini fragmen Izin, Sat. ah, Izin, Sat. Izin contoh yang di atas tadi. hmm, Seandainya kita ubah jadi kalimatnya kayak jadi kalimat pemiliknya adalah buku-buku ini. Itu pemiliknya jadinya kutubu ya, Zat. Maliku hadil kutubu. Begitu atau pemiliknya tetap apa? atau gimana? Misal pemiliknya adalah buku-buku ini, pemilik adalah Hmm, kayak pemiliknya ini kan adalah fragmen Zat ya. Nah, hmm, kalau mau diubah jadi kalimat itu bagaimana? Apa yang berubah dari situ? Apakah kutubi jadi kutubu atau maliku atau gimana, Zat? pemiliknya apa tadi katanya? Pemiliknya Adalah buku-buku ini, pemiliknya adalah buku-buku ini. Atau ini dia, Zat. Eh ganti kutubi jadi rusulun. hmm, Itu biar bisa dipakai contoh bagaimana ya katanya. Miliknya adalah rasul-rasul ini atau pemilik dari rasul-rasul ini. pemilik Bagaimana dari apakah rusulunya hmm, iya gimana keputus jadi kutub tes tes tes. hmm, masuk Eh, masuk iya Sat. Kalau misalnya kutubnya diubah jadi rusuli biar contohnya saya lebih ini. Pak Rasul kan hmm, bisa memiliki juga bisa dimiliki. ya. Nah, itu kalau kita mau bilang pemiliknya adalah rasul-rasul ini, itu apanya yang berubah Sat? Nah, pemilik Lafaz nanti akhir apa harokat akhirnya itu hmm, rusuli jadi rusulu atau ada lagi? pemiliknya Rasul-Rasul ini. Pemiliknya adalah Iya. Rasul-Rasul ini atau gimana? Pemiliknya adalah rasul-rasul ini. Iya, dua-duanya itu gimana contoh kalimatnya Sat? Contoh dalam Arabnya, harokatnya. Oke, pemiliknya saya tulis dulu ya biar nggak salah. Adalah ya Hmm, Rasul Rasul ini begini. Ini ya. rasul. Begini bukan katanya. Iya, itu. Iya, begitu kalimatnya Sat. Iya. Ada Mm-mm. adalahnya jadinya kalimat. Pemiliknya adalah Rasul-Rasul ini. Wah, ditambahin aja kalau nya di situ nanti malikuhu ya. Nah, itu sudah menjadi fragmen sendiri ya. Baru tambahin hadhil baiti. Itu sudah menjadi fragmen dua apa namanya bentuk struktur kalimat itu jadi mudhof apa namanya mubtada dan khobar. Nah, sudah memenuhi kaidah mubtada Oke. dengan khobar ya dengan hadhihinya nanti statusnya menjadi rofa. Nah, Oh jadi iya. begini. Terus apakah hadhihi rusuli atau rusul Sat? Hadhihi apa? Hadhihi rusuli atau hadhihi rusulu? Hadhihi rusulu. Nah, karena dia statusnya rofa. Oh, Hadhihi rusulu. betul Oh, oke. hadhihi rusulu karena dia sebagai rofa. Nah, kalau di sini kan Oh, dia berarti dia bukan hmm, ini ya, bukan mudhof mudhof ilaih. Hadhihi bukan spesial bagian dari spesial mudhof ya. mm-mm. Oh Bukan, iya, bukan. enggak sih. Nah, Zalikal dia kan kitabu. isyarah biasa. Zalikal. Hmm. Oke. Iya, Sat. Berarti yang berubah itu ada dua. Harokat Mm-mm. akhirnya kutubi atau rusuli berubah jadi Mm-mm. rusulu. Dan Iya. ditambah domir tempel malikuhu Ya, supaya biar dia terpisah dengan gampang. kata hadhihinya. Ya, biar dia fragmen idofah sendiri, kemudian dijeda menjadi fragmen setelahnya isyarah. Kalau ini kan satu gabung ya, satu paket ya. Nah, ini kan satu paket. Nah, ini supaya terjeda ditambahin u, nah, kemudian ini sudah jadi kalimat. Oh iya, siap, Sat. Syukran, Sat. Lanjut. Apa? Ya. Oke, kemudian isyarah itu juga bisa berperan sebagai majrur ya. Di mana kalau misalkan ada huruf jar, berarti setelahnya menjadi jar. Berarti kata zalika di sini sebagai jar. Ya. Nah, maka ila zalika nah, disusul dengan alif lam, maka menjadi fragmen isyarah musyarun ilaih. Jadi ketika mengartikan ke tempat itu ya. Ke ya, ila itu ke tempat itu dibalik artinya.
Nah, karena nanti makannya harus menyesuaikan ini sebagai jar ya. Nah, sama nanti kalau mau mengubah kaidahnya, ya, tapi kan nggak bisa ya kalau ila itu harus ada eh, majrurnya. Kalau tadi kan bisa ditempel dengan domir tempel ya sebagai fa'il idhofah. Kalau ini harus ada, bisa sih domir tempel ya, tapi nanti ya, artinya jadi aneh begitu ya. Nah, kalau ini ya mengikuti kaidah karena di sini sebagai zalika sebagai jar, maka makannya juga harus jar ke tempat itu. Nah, bisa juga isyarah itu menempelnya pada korbannya harf nasab atau ismuhanya harf nasab ya. Inna haulai, inna harf nasab haulai ya. Ini haulai kan bisa tiga kemungkinan ya, tapi karena berdampingan dengan inna maka diambilnya perannya sebagai nasab. Inna haulai al qauma. Nah, qaumanya sebagai nasab karena haulainya juga nasab. Nah, jadi sesungguhnya kaumnya ini ya, atau sesungguhnya kaum ini. Nah, jadi memperhatikan ini penting nanti ketika misalkan konteksnya ini katanya gundul ya, atau misalnya Arab gundul. Nah, ini kita tahu dia U atau A atau I. Nah, dari mana? Dari konteks fragmen ini. Nah, ini fragmen memang sebagai basic dasar ya. Nah, untuk memisahkan nanti kalau ini baru potongan ya, potongan kata, nggak tahu gabungan dari beberapa kata. Nanti kalau lebih kompleksnya lagi kita berbicara tentang jumlah ya, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, di situ baru nanti lebih terang lah begitu ya, statusnya sebagai apa. Nah, kalau ini kan baru potongan kata ya, mungkin ya lebih mudahnya begitu ya, melihat kenapa ini i, ya karena dia mengikuti kata hadinya sebagai jar. Kenapa ini makani? Karena dalikannya jar. Kemudian kenapa ini kauma? Karena haulainya nasab. Oke. Oke, nah ini ada beberapa latihan sebelum kita masuk ke apa konteks latihan masuk wasif mode filai ya, kemudian masuk wasifah semua ya ini ya 5 fragmen itu ya mode filai, kemudian jar majrur, hab nasab wa ismuha, masuk wasifah dengan isyarah musyarun ilaih. Nah, misalkan kita mencari potongan ayat ini ya. Wa atba'na wa atba'nahum ya fi hadhihi ya fi hadhihi ini sebagai jar majrur, hadhihi dunya ini fragmen isyarah musyarun ilaih ya, ini ya singkat. Kemudian laknatan wa yaumal qiyamah sebagai idhofah, hum minal makbuhin ya, minal makbuhin ini fragmen jar majrur. Nah, ini jadi ada beberapa kata kalau atsba'na ini sebagai fiil ya, nanti belum kita pelajari. Oke, ini sekedar contoh untuk men-screening eh, apa namanya? Kelima fragmen tadi. Boleh, silakan Mas Bara. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawqahumullah syarru dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Bismillah. Inna harfu nasbin huruf nasab. Oke? Nakhofu ini fi'il. Mm-mm. Min robbina min huruf jar. Mm-mm. Robbi majrur. Nah, Oke, domir terkait robbina apa dia? Mudhof mudhof ilaih. betul. Tapi Idofa ya. tapi ya idofa maksudnya ya. Yauman eh ini ismu ismu nasbin Bukan, dari inna kan. kan. Oh, Innanya udah di sini. Nah, inna oh innanya dengan udah. na. Nah, ini. Oh iya inna dengan na lewat tadi ya Mm-mm. saat. Oke terkecoh sama fathahnya yauman. Berarti yauman waktu aja. Dia Zorof sendiri. sama Betul. abusan komtorion itu ini apa? Keterangan penjelas. Hmm. Fawakohum Apa ini? Ada nggak wakohum. fragmen di sini? Oh ini yang sifat-sifat Betul. mausuf itu Mm-mm. ikutan. Mausuf Iya, wasifah. Yaumannya mausuf sebagai wasif. mausuf. Nah, ininya sifat-sifat satu, ini sifat dua. Terus, Terus oh iya. bawahnya. Saya nggak tahu tadi. Oke. Fawakohum ini kan fiil ya saat.
Domir tempel. Allahu syarro dzalikal yaumi dzal yaumi idhofah. Betul. Iya ya, Terus, Tat. ah Dia boleh. idof dia idhofah tapi kok eh syarro dzalika ini ya, Sat. Dia idhofah juga jadi rangkap tiga. Yang mana? Syaro dengan zalika. Satu. Dzalikal yaumi juga. Jadi Zalikal yaumi itu apa? dzalikal yaumi isim isyarah Ya, tapi sekaligus idhofah ya, Sat. betul. Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih dari Ya, syaro. ya. Terus, Terus masih ada yang lewat Sat? Atau lanjut? bawahnya. Sudah. Oke, Walaqahum bawahnya. nadratan surur. Lakuhum nadrotan wasururon sifah mosuf. Enggak masuk nih. Oh, nggak Nadratan masuk. surur. Karena ada uanya. Oh iya, iya Sat. Enggak masuk. Ada banyak. Oke. Oke, geser ke bawah. Lagi idqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidun. Oke. Mulai dari li'abihi, jar majrur, Oke. dan domir tempel, Mm-mm. ya idofah juga karena abihi. Betul. Terus wa qaumihi, qaumihi idofah domir tempel. Eh, terus dia sifah bukan sifah apa? Oh, apa tahu ikut tawabi belum belum ini ya belum dibahas ya saat Yang mana? mahadhihi tama ini wa qauminya dari abi belum belum ya atau udah saat Ya, kauminya dari li belum ya. masuk Li yang di qauminya sini. dari ali ya Mm-mm. itu. Menyebabkan dia menjadi kaum. Ya, betul. Terus, Ya, ma hadhihi tamasilu mm-mm. isyarah sama musyarun ilahi ya. Betul. Isyarah Musyarun apa? musyarun, betul. Musyarun ilaih. Terus eh alladzi isim isyarah juga bukan kan? Allati bukan. Itu isem mausul, kata sambung. Oh ya bukan berarti antum laha laha Oke. eh majrur Mm-mm. akib ada qalu wajadan bukan dia fiil Mm-mm. aba ana ini Betul. domir tempel idhofah Mm-mm. laha jar majrur Oke. abidina udah kayaknya Ustaz. Ya, nggak ada ya. Bidina. Sok. Oke, kita Terus masuk ke bagian kompleksnya dulu ya. Nanti apa namanya hikmahnya pas Mas Alif datang aja. Biar nonton rekaman oke hikmah Ustaz. itu nggak seru soalnya. Oke, Iya sih kita betul. masuk ke potongan ayat ya. Sama ini mencari 5 fragmen. Ini uri doa tabu abi ismi wa ismik dan seterusnya. Boleh, silakan. Dari baris atas. Sama MW apa lagi? Apa? MW itu apa lagi? Mausuf. S. Mausuf. Oh ya, Sifat. sifat masuk Mausuf itu. sifat. Mudhof ilaih sama mudhof majrur dengan jar. Ismuha huruf nasab sifat mausuf isyarah musyarun ilaih. Oke. Ini mana tadi? Ini uridu. Ini Heeh. ini inna inna ditambahi jadi ini itu HNI Zat. Oke, betul. Eh uridu anta an bukan bi ismi jar majrur Betul. di
Eh, ini i-nya domir Mm-mm. tempel ya saat. Betul, ini juga. Jadinya Mm-mm. jadinya idofah. Betul. Wa Mm. ismi ini juga sama seperti yang di sampingnya ngikut Betul. ke bi. Jadi dia B-nya. ini terus Mm-mm. tambah ka Oke. ya domir tempel. Fatakuna min ashabi eh, min ashabi jar majrur an-nari Oke. ashabin nari idofah. Oke. Eh, terus zalika isyarah isim isyarah Dengan? syarun ilaihnya Dengan mana? za eh, dengan apa Sat? Musyarun ilainya Isim yang mana? isyarah dengan musyarun ilaih Yang mana musyarun ilainya? jazau Apakah diawali dengan alif lam? jazau Sat. Oh, bukan. Ya, Berarti berarti ini idofah ya Sat. ini Dari kalimat. oh, Wal oh iya. dzalika Iya. jaza'u itu adalah nanti kalimatnya. Jazau itu. Ya, Oh, jaza. berarti ini gabungan dari jazaa'u zalimi Mhm, apa? betul. Gabungan Jaza. nih Sat. Mhm, jaza'ul zalimin baru Oke. fragmen. Oke. Jazaa'u zalimina idofah. Mhm. Terus lanjut ada yang terluput nggak saat? Sudah. Oke, mantap. Atau waat lahu jar majrur Oke. domir tempel nafsuhu sama Mhm. bukan nafsuhu idofah domir Oke. tempel qatla akhihi idofah domir tempel faqatalahu domir tempel juga fa Faqatalahu asbaha ini mina apa namanya? Fiil nih. fi'il domir tempel ya fi'il nasab hu Mhm. bukan Punya jadi nasab nasab ya betul. karena Mhm. Fiil. maf'ul bih. Minal khasirina jar majrur. Oke. Terus. Ba'asallah. Wasallahu an yabahasu fil ardi jar Oke. majrur li Mhm. yuria li li yuria linya jar majrur jar linya jar yuri, majrurnya dalam bentuk fiil gitu ya Sat. Enggak. Berarti dia bukan fungsi lam Mana? harfun jar. Nah, dia ada fungsi lam yang lainnya. Oh, 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 oke. Jadi harfun jar yang Berarti- dikatakan li itu harus temennya sebelahnya harus isem. Kalau ini kan fiil ya. Berarti lamnya bukan fungsi sebagai harfun jar. Tapi kalau bukan fungsi sebagai harfun jar berarti tidak menjadikan fiil. Oh fiil nggak bisa jar ya. Nggak bisa. Iya. Lepasan. Heeh. Oke. Yuriyahu domir tem. Ini disebut juga nggak Sat? Kalau Nggak fiil usah. sama domir tempel perlu disebut. Nggak usah. Yang Oke, kita skip fragmennya berarti. aja. Nah. Oke. Iwari sawata akhihi ini Mm-mm. idhofah rangkap tiga sama domir tempel di ujungnya Sat. Oke. 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 Geser ke bawahnya dikit. Qala ya wailata. Ola ya waila a'ajaztu an akuna mislah hadzal gurabi idhofah Mm-mm. rangkap tiga eh waris sau'ata akhi sama rangkap tiga sama domir tempel di ujungnya. Ada yang terskip atau yang terlewat Sudah? Oke. yang Asbaha nanti minan nadimin. jar majrur. Oke. Terus dzalika idhofah rangkap tiga Ustaz. Betul? Ajli dzalika. Kata bena ala bani Israila Mm-mm. Sama juga idhofah ya. rangkap tiga juga harus jar majrur sama annahu anna Hmm. anna harfun wa ismuha hu Ya.
harf nasab ya, itu wa ismuha. Oke, nasab wasmuha ke man baris bawahnya. qatala nafs. Oh, enggak ada baris bawahnya bighairi nafsin, rangkap ketiga Mm-mm. au fasadin, oh kalau au Sama, oh mirip bukan bukan seperti sif wa ya. Dia mirip seperti wa, oh dia bukan. menyambungkan ya. Berarti ada sebabnya kenapa dia fasadin, disebabkan karena apa? Karena B ngikut ke Ya, B tadi. Oke, terus Tes tes. Ya. masuk. Fil arti jar majrur Oke, ka anna mm-mm. oh, nasbin ya Ustaz ka anna Betul. Kak Ana dengan apa berarti? ma Ya, eh, dengan ma. Nanti meskipun belum dipelajari ya. muhanya. Hmm. Iya. Qatalan nasa jami'an wa man ahyaha ahya bukan itu fi'il. Fakaan nama sama kayak tadi Ustaz. Mm-mm. ANI. Betul. Ahyan nasa jami'a bukan. Walaqad ja'athum rusuluna. Oke. Eh, idhofah domir tempel. Bil bayinati jar majrur. Mm-mm. Summa inna katsiran harus minhum jar majrur ba. Mm-mm. Ayah. Terus Jar majrur. Udah itu Ustaz. Pak Dazari masih ada lagi. Selesai. Oh, masih ada. Oke. Tadi sampai Ba'da. Hmm, Ba'da. ba'da Nah, dzalika innaka sami ba'da dzalika ini saat idhofah ya. betul. Special mudaf Ba'danya. Spesial mudhaf. Saya lupa istilah spesial mudhaf saat pakai feeling aja tadi. Tapi bener alhamdulillah. Fil arut ala musrifu enggak itu. Innama Mm-mm. HNI karena dia nyambung. Kalau pisah enggak termasuk. Terbalik. Ini nggak termasuk. Ya, alladzina Inna yuharibunallah. dengan ma yang Oh, terpisah yang termasuk. oh inat loh terus yang tadi Ustaz yang Kak nama nama masuk. itu Kalau Kak nama masuk. Yang nggak masuk Inna dengan ma. karena oh ke nama pasti selalu tersambung ya, Ustaz? Atau Iya, bisa pasti berpisah selalu sambung. Kalau kalau Kak nama terpisah pasti akan selalu tersambung kalau Kak nama. oh oke oke berarti aduh ketukar nama yang tersambung berarti nggak masuk yang Heeh, tidak yang tersambung itu masuk HNI ya betul. oh, oke oke yuharbunallahu wa rasulahu idhofa domir tempel. Oke. Yas'auna fil ardi majrur jar Mm-mm, majrur fasadan ay yuqtalu aw yusalabu aw tuqatta aidihim betul. idhofah wa arjuluhum juga idhofah min khilafin eh, jar majrur Mm, min al ardi jar majrur zalika lahum zalika isim isyarah mm. khizyun musyarun ilaih. Nggak bisa. Oh, salah ya, Zat. Kalau Oh, nggak bisa, harus isyarah langsung. harus langsung setelahnya disusul dengan alif lam. Kalau mau isyarah musyarun alaih. Oh, 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 berarti Persis ini bukan. setelahnya. Oh, iya, karena Bukan. nggak ada alif lam. Ya, ini Iya, kalimat biasa. benar. Dzalika adalah, nah itu kalimat biasa. Oh, oke. Sangat biasa. Lahum itu jar majrur. Mm-mm. Izin fid dunya jar majrur juga. Oke. Walahum fil akhirati. Lahum jar majrur fil akhirati jar majrur juga. Oke. Wa hum fil akhirati adzabun azimun. Azabun azimun ini mana tadi? Mana? Oh iya. Azabun azimun itu apa? Sifat dan disifati. Sifat mausuf. Mausuf wasifah. Kebalik. Mausuf di depan baru wasifah. Mausuf wa sifat. Ya. Mausuf.
Wasifah. Masuk dulu baru sifanya. Nah, Iya, Ustaz. oke. Oke, itu nanti ini boleh atau satu lagi lah ya. Lebih mantap setengahnya aja nggak apa-apa. Waji ayauma idzin bi jahannam sampai sini aja. Oke, silakan. Yauma izin belum dipelajari ya, Ustaz. Bijahannama Mm-mm. dengan apa tapi dia tidak fleksibel namanya. Betul. In ya tadzakarul insanu hmm, wa anna harfu nasbin Oke, lahu lahu domir jar majrur oke. adzik ismu anna ismu apa nasbin dari anna. Enggak, ananya itu udah masuk sini. Ini Oh, kan anna Ana. kami. Ini kan alif ya aslinya kan. Ananya kan alif nih. Cuman Iya. penulisannya pakai alif maksuro ya. Hmm. Apa hikmahnya, Ustaz? Kadang ditulis panjang, kadang ditulis yang pendek gitu. Wallahu Tapi a'lam, tetap saya sama cara belum bacanya. belum pernah dengar alasan spesifiknya ya, kalau ada ininya. Tapi memang ada bentuknya yang Ana dengan Ana bentuk begini. Sama bacanya sama panjang ya. Jadi coba kalau Artinya juga ada mirip-mirip apa sama juga, Ustaz. Cuma dari sama aslinya Oke. artinya juga sama. Oke. Iya, Ustaz. Iya, laita. Laita, laita ini harfu nasbin juga ya, Ustaz. Ni-nya Betul, itu ismu hanya. betul Laita nih. Hmm, kode idhofah i di ujungnya itu. Terus dihayati udah, Ustaz. Benar. Betul. Apa itu gimana penjabarannya? Itu i-nya jar majrur, Mm-mm. hayatinya idhofah sama i di ujung. Betul, Jadi Sohi. rangkap. Jadi ada Bukan dua ya. lanjut Terus, fa yawma idzal la yu'adzibu adzabahu idhofah mm-mm. la yusit saqahu idhofah ya Mm-mm. ayatu ayatuha apa ini belum ya saat belum dipelajari ayatuha atau ya Udah, atau al ini kan oh udah nih. udah ayatu ayatu apa artinya saat ayat Ya, ayat oh Tuhan. ayatuha domir tempel Iya, itu biasa kan. idhofah Ya, cuman oh taknya melebur karena ada hak ini ya. Jadi, harusnya kan tak merbuta begini. iya. Hmm, ya, Zat. Ayyuha Terus, ayyatuha. Oke. La uqsimu bihadzal belum saya, masih baladi. ada nih. Masih ada satu. Oh, masih ada. Ayat an-nafsul mutmainnatu mausuf wasifah. Oke, Sohi. Bihadzal baladi jar majrur ditambah idhofah. Oke. Ilm bihadzal baladi sama jar Mm-mm. majrur idhofah. Walidin walidin eh, oh enggak ya belum Ustaz. eh walad bukan laqad khalaqanal insana fi kabadin jar majrur. Ada yang Ya, ke baik, skip Kabupaten. Insya Allah cukup. Ya, tidak ada. Oke, ini sama ya nih, tinggal apa surah Al-Buruj dan yang lainnya. Nanti kalau mau latihan boleh nanti saya kirimkan ya filenya, tapi nggak bisa kelihatan jelas ya, karena file nggak bisa di eh, apa namanya di print ya, ya printnya dipegang sama ownernya langsung, jadi kita nggak bisa. Ya paling cuman di zoom aja ini, kalau di di minimize cuman dapat segini ya, nggak dapat full.
Jadi nggak full. Iya, Ustaz. Ya, nanti kalau butuh nanti bisa dinikah. Oke, itu untuk isyarah wa musyarun ilaih. Ada pertanyaan mungkin? Aman, Ustaz. Insyaallah. Oke, kita review lagi ya materinya. Jadi fragmen yang sudah kita pelajari adalah fragmen idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof bentuknya ringkas dan tanpa alif lam, mudhof ilaihnya status jar dan tidak bisa dipisah ya fragmen idhofah. Ketika mengartikan ada katanya gitu ya atau kepemilikan normalinya ya misalnya. Kemudian fragmen jar majrur ya terdiri dari dua komponen, harfun jar dengan majrur dan tidak boleh dipisah juga. Hurufnya ada 11 bitawakala min fi'an hatta ala ila. Maka setelah ketemu huruf-huruf ini ya isemnya ya jikalau berstatus majrur maka merupakan fragmen jar majrur. Kenapa nanti ada huruf-huruf tertentu misalkan wa, misalkan la, ya paling sering wa dengan la ya karena la nanti ada fungsi yang lain, wa juga ada fungsi yang lain ya. Nah, itu yang menyebabkan normalinya ya menyebabkan jar. Tapi kalau ada yang tidak jar biasa pada huruf la dengan huruf wa, nah nanti ada fungsi yang lainnya. Kayak la misalkan bertemu dengan fiil, nah itu kan tidak bisa menjadi fragmen jar majrur begitu ya karena tidak mungkin ada fiil yang jar. Kemudian harf nasab wa ismuha ya. Harf nasab wa ismuha ada 6. Inna anaka ana lakinna laita la'alla. Nah, cuman beda dengan fragmen jar majrur, fragmen hab nasab wa ismuha ini boleh dipisah, boleh sebelahan, boleh dipisah. Nah, ini bedanya. Kemudian fragmen mausuf wa sifat, sifatnya harus mensifati mausuf dan empat propertinya harus sama dan boleh terpisah, tidak harus bersebelahan ya. Kalau diartikan ada kata yang gitu ya, karena mensifati sesuatu gitu ya. Misalkan rumah yang bagus ya, anak yang rajin gitu ya. Ini terjemahan dalam Indonesia aja gitu ya. Meskipun dalam bahasa Arab tidak bisa dipakai yang begitu ya, karena yang dalam bahasa Arab itu pakai alladzi atau alati begitu ya. Ya, isim mausul ya, kata sambung. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari tadi adalah fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Setelah isyarah yang diikuti persis dengan alif lam, maka dia adalah fragmen. Tapi kalau tidak diikuti langsung dengan alif lam, ya, berarti dia adalah sebuah kalimat, ya. Tidak bisa dipisah dan empat propertinya harus sama. Ya bisa otomatis sih lah ya. Artinya kalau setelahnya disusul dengan alif lam kemungkinan besar ya, ya semuanya empat propertinya sama. Ya otomatis yang penting lihat aja setelah isyarah apakah alif lam atau tidak. Nah kalau tidak berarti jadi kalimat, kalau iya menjadi fragmen. Oke, ini cuman latihan-latihan ya. Nah, nanti sambil pembuka kelas, insya Allah kita sampaikan materi pekan depan sudah masuk fiil ya, karena setelah ini tentang isemnya sudah selesai kata ya, kemudian kumpulan kata. Oh masih ada deh satu lagi tentang jumlah ismiyah ya. Ini nggak nggak banyak ya, sekalian aja deh, biar nggak terlalu nih. Karena ini masih dasar ya. Kalau fragmen itu kan kumpulan dari kata ya. Dia lebih dari satu kata dan antar satu kata dengan satu kata sebelum dan sesudahnya itu memiliki keterikatan atau ada rantai yang dia tersambung begitu ya. Nah, dan tidak bisa terdapat kata adalah. Tapi kalau kalimat itu kumpulan dari satu kata ya dengan ada rantai yang terputus. Nanti dijelaskan rantai terputus seperti apa. Dan dia ketika mengartikan ada kata adalah. Misalkan ya, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kata ya. Kata satu masih tersambung dengan kata dua. Nah, ini fragmen. Kata dua tersambung dengan tiga, masih fragmen. Kata tiga tersambung dengan empat, ini fragmen. Kata empat dengan lima, lima dengan enam. Maka selama dia masih tersambung, nah, maka ikatannya masih dikatakan sebagai fragmen, belum jadi kalimat. Tapi misalkan kata satu dengan dua tersambung dengan fragmen, tapi kata kedua dengan ketiga tidak ada ikatan. Nah, ini sudah disebut sebagai kalimat. Misalkan ini fragmen idofah, di sini fragmen idofah lagi, tapi kata yang ketiga tidak berkaitan dengan kata kedua. Nah, maka ini sudah menjadi kalimat. Gitu bedanya
Yang penting lihat aja apakah masih terkait atau enggak. Nah, kata ini ya, kalau untuk mencari kata adalah atau menentukan kalimat adalah ya bisa dilihat dari pertama, jika ada isem ya yang tipenya spesifik ya, satunya spesifik, satunya umum, maka di antara keduanya bisa dimasuki atau disisipi kata adalah. Misalkan Wallahu qadir dan Allah adalah qadir. Ya. Nanti dalam tingkat lanjut, ya mungkin kalau Mas Bara sudah pernah mendengar istilah mubtada dengan khobar ya. Nah, Allahnya ini mubtada, qadirnya itu khobar. Ini kan sebagai kalimat ya. Muhammadun Rasulun. Muhammad dengan Rasul tidak terikat berarti atau Muhammad itu bentuk yang spesifik kemudian diikuti dengan Rasul umum ya. Spesifik diikuti umum ya. Tengah-tengahnya ada kata adalah. Muhammad adalah Rasul. Al-masjidu spesifik ya. Diikutin koribun tipenya umum. Al-masjidu koribun ya. Ini sebagai kalimat. Ya, masjid itu adalah dekat. Nah, ini satu tipe pertama ya, menentukan kata adalah bisa dilihat dari isem yang spesifik diikuti dengan isem yang umum ya. Contohnya juga Allahu Akbar ya. Allah itu spesifik, Akbar itu umum gitu ya. Nah, bisa juga dilihat ya apakah dia termasuk kalimat atau tidak setelah domir asli ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Setelahnya ya setelah domir asli ada kata adalah huwa ustadzun. Dia adalah ustadz. Ana muslimun, saya adalah muslim. Anti tolibatun. Kamu perempuan adalah murid. Nah, maka ini masuk kalimat ya. Cara ketiga adalah setelah harf nasab wa ismuha ya. Jadi serangkaian ya. Meskipun ya nanti ismuhanya terjeda, kepotong begitu ya. Eh, Misalkan ada harfun nasabnya inna, kemudian kata Allahnya itu di belakang, kemudian disisipi kata fragmen misalkan. Nah, maka kaidah mengartikannya harus mengikuti kaidah harf nasab wa ismuha. Sesungguhnya Allah baru masuk adalah bla 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 fragmen setelahnya gitu. Masuk ke kaidah penterjemahan saja. Ini contohnya kebetulan semuanya bersebelahan ya. Anallaha ya setelah harf nasab wa ismuha. Maka sesungguhnya Allah adalah Ghafurun Maha Pengampun. Annahum ini harf nasab wa ismuha. Maka mab'utsunnya adalah kata adalah gitu ya, setelah kata adalah. Nah, begitu juga ka'annahum seakan-akan sesungguhnya mereka adalah bunyanun bangunan. Nah, jadi ada tiga tadi ya. Pertama, setelah isem yang spesifik diikuti isem yang umum. Kemudian setelah domir asli. Yang ketiga, setelah harf nasab wa ismuha. Bukan harf nasabnya aja ya, tapi ismuhanya juga include. Nah, yang keempat, ya tadi ya, bisa kita pelajari. Kalau ada isyarah tidak diikuti dengan alif lam, itu adalah kalimat. Hadza sihrun ya. Tapi kalau hadza sihru, nah itu fragmen. Tapi kalau hadza sihrun itu adalah kalimat. Hadzani lasahironi ini adalah kalimat. Ya, tilka ayatun kalimat karena tidak diikuti dengan alif lam. Jadi kata keempat, kalau ada kata isyarah tidak diikuti dengan alif lam itu adalah kalimat. Dan yang terakhir, nah ini istihad dari Ustadz Numan Alikhan ya, mengistilahkan dengan break in the chain gitu ya, rangkaian yang terputus tadi ya. Ada fragmen ya, tidak berkaitan satu fragmen dengan fragmen yang lainnya, bisa disisipi kata adalah. Contohnya, jazauhum, ini fragmen apa? Jazau dengan hum ya, fragmen idofah. Hum dengan maghfiratun tidak ada kaitannya ya. Hum ya jazaohum nih fragmen idhofah. Hum dengan mab'utsun tidak ada kaitannya. Nah, maka disinilah kata adalah jazaohum balasannya mereka adalah maghfirah ampunan. Gitu juga la dengan kum fragmen. Kum dengan dinu tidak ada kaitannya. Maka di tengah-tengah disinilah ada kata adalah. Gimana kalau misalkan banyak potongannya ya, semisal ini ya. Fragmennya ada tiga gitu ya. Kata adalahnya di mana? Di paling pertama. Nah, jadi di sini kepotong, di sini kepotong, di sini kata adalahnya pertama kali. Jadi cuma satu ya kata adalahnya yang paling depan gitu ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang jumlah ismiyah. Ini masih sangat dasar banget ya, jumlah ismiyah. Ya, Sat. Izin nanya, Sat. Boleh? Yang apa tadi? Bentar. Astagfirullah. Apa tadi? Oh iya. Ini kan tadi kita lihat dari pola ininya, Sat. Fragmennya untuk kan Mm-mm. kain dengan ini sehingga kalau tidak ada kaitan berarti ada adalahnya gitu. Mm-mm. Nah, bisakah kita melihat dari rofaknya, Sat? Jadi kalau dia rofa berarti kemungkinan besar secara umum itu adalah ada adalahnya. Kayak Eh, gitu ya, Sat. Bisa. bisa. Mm-mm. Nah, makanya ini Kira. saya bilang, Nah, kalau saya lihat Mas. dari yang Mm-mm. rofa semua ya. Betul, betul. Heeh. Jadi memang nanti kalau kita ini semoga saya bilang ini masih sangat dasar banget lah ya. Artinya ini masih pakai teori dari fragmen ya. Tapi kalau teori nanti jumlah ismiyah memang akan dipakai nanti istilahnya rofa ya. Mubtada itu kan rofa pertama atau juga bisa juga harf nasab atau ismuha ya. Nah, setelahnya itu ada kata adalah ya disebut dengan khobar ya. Khobar itu kan rofa setelah mubtada ya. Kalau ada rofa setelah mubtada ini Hmm. contohnya yang ini ya. Wallah qadir, wallah ini rofa pertama ini mubtada. Qadir ya khobarnya, khobar kan penjelas dari mubtada. Nah, maka di sini ada kata adalah. Ini juga sama, huwa itu rofa. Ustadzun rofa setelah mubtada. Maka istilahnya adalah ada kata adalah di antara mubtada dengan khobar. Nah, begitu juga ini harf nasab ya, harf Oh, nasab wa isma ini mubtada. Furunnya sebagai khobar. Nah, ini sebenarnya baru dipelajari nanti unit keempat ya kalau nggak salah oh, gitu. istilah itu. Nah, ini mungkin gak apa-apa saya Oh, kasih di awal soalnya Mas Bara udah pernah mendengar mungkin soalnya istilahnya ini ya. kan kan kita udah diajarin juga. Maksudnya di Quranik Arabik Indonesia ini kan udah diajarin juga kemarin beberapa pertemuan sebelumnya tentang rofa dan Hmm, teman-temannya sehingga kita udah bisa mendeteksi oh ini rofa, oh iya rofa semua ternyata ya. Kenapa nggak sebenarnya dikasih satu lagi itu biar mm-mm. lebih oh iya ya benar ya rofa semua ya gitu. Nah itu Atau nanti adakah pengecualian? Ada pengecualian ya saat kayak dia rofa enggak tapi nggak ini nih atau Sem- semuanya memang kayak gitu. ya kalau pengecualiannya kalau bukan rofa ini dia adalah harun nasab wa ismuha. Oh Ya. iya. Nah, jadi Oh ya iya. pengecualian diletaknya di sini aja. Jadi kalau selain rofa ya ada harf nasab wa ismuha bentuk mubtada'nya atau bentuk sebelum kata Oke. adalah gitu ya. Nah, ini memang dibuat sangat dasar ya supaya menjembatani sebenarnya dari materi fragmen ke apa namanya? Kalimat begitu ya. Nah, Kalian. sebagai jembatan karena memang belum belum akan dibahas tentang jumlah ismiyah belum. Masih sangat dasar, cuman cari kata Oh, adalah. oh, Cuman nentuin ini adalahnya di mana sih? Nah, cuman sampai di situ. Targetnya itu. oh, sih. Nah, berarti Ya, Zat. termasuk di sini ya. Yep, Zat. Ini apakah fragmen atau kalimat, terus nentuin kata adalahnya di mana. Adalahnya di mana. Misalkan hadzal baladil amin ya. Berarti hadza isyarah diikuti dengan alif lam. Berarti ini fragmen. Nah, al Ada baladil adalah amin di ini antara fragmen juga. Jadi tidak ada kata adalahnya. Nah, alhamdu dengan lillah ya. Ini ada kata adalahnya. Kenapa? Alhamdu ya. Ini adalah kata biasa ya. Lillah ini fragmen. Jadi kan alhamdu dengan li itu nggak ada kaitannya. Nah, ini disebut dengan break in the chain ya. Ini dengan kata li ini terputus. Nah, disinilah kata adalah. Alhamdu segala pujian adalah hanya bagi Allah. Gitu. Jadi kalau dia kalimat ditambahin adalah, kalau bukan berarti masuk ke fragmen. Fi butuni ummahatikum ya. Berarti ini kan kalau ini fi dengan butuni fragmen ya, jar majrur. Butuni ummahati fragmen ya, idhofah. Ummahatikum fragmen. Berarti ini fragmen bukan kalimat ya, karena nggak ada yang terputus rangkaiannya atau terpisah begitu ya. Jadi masuknya fragmen. Gitu. Robbuna lengkap. Robbus Samawati. Ini juga sama ya. Oh, ini nggak beda ya.
Rabbuna ini fragmen Robot. idhofah. Nah, dengan Robbu ini terputus. Nah, jadi ini adalah kalimat. Nah, Rabbuna ya. Rob, Rob, Rob kami adalah Rabbus Samawati. Nah, ini sudah kalimat ya, karena terputus break in the chain tadi ya syaratnya. Atau bisa juga ini Hmm, syarat atau sebab yang pertama ya. Allahu muhitun. Allah ini spesifik, muhitun umum ya. Spesifik diikuti umum ada kata adalahnya. Allah adalah muhitun bil kafirin. Bil kafirinnya ini kan ada dua potong ya. Nah, tapi yang diambil kata adalahnya di pertama. Muhitun dengan bi kan gak ada kaitannya. Yang diambil adalah kata adalah yang pertama. La kaulu ya. Kaulu kemudian terpisah kaulu dan rasulin ya. Kaulu dan rasulin kalim. Ini satu fragmen semua ya. Nah, lamnya ini kan enggak ini masuk bagian apa ya? Fungsi lam yang lain ya, karena dia tidak menyebabkan menjadi jar. Bukan likauli ya kalau mau harfun jar bunyinya likauli rasulin kalim. Tapi kalau ini la kaulu rasulin kalim itu fungsi lam yang lain. Oke, coba kita lihat berarti nggak contoh. ada adalahnya kan di sini Nggak ada, yang nggak ada. Tidak ada kata tes tes. adalah. Mm. Tidak ada kata adalah di kata ini. Cuman fragmen saja. Nah, kata adalah itu bisa diganti dengan kata Ya, Zat. terdapat ya. Nah, contohnya ya. Wa indahu umul kitab di sisinya ya kalau dikatakan adalah kan kurang nyambung ya. Nah, di sisinya adalah umul kitab kurang nyambung. Maka di sisinya ya terdapat ya umul kitab ya. Ini untuk memudahkan terjemah aja ya. Nah, fi qulubihim maradun ya, di dalam hatinya kalau normalnya kan kita artikan adalah penyakit. Nah, itu bisa kita ganti dengan terdapat ya. Jadi adalah bisa diganti dengan kata terdapat sama-sama Ada. Iya, iya, iya. masuk jumlah ismiyah. Oke, nah ini Hmm. ada berapa contoh. Nah, ini kita bahas mungkin 5 soal nanti jadikan PR aja ya linknya. Boleh, silakan Mas Baratilka ayatul kitabi. Apakah kalimat fragmen? Oke, tes tes. Masuk, Suara saya kedengaran saat. masuk. Oke. Tilka ayatul kitabi ini anu saat. Eh, apa namanya? Kalimat atau fragmen? Idofah. Mana yang idofa? Kalimat. Oke, Tilka kalimat. dengan ayat ayat idofahnya ayatul Oke, kitabinya. betul. Tapi Let- Letak kata adalahnya di mana berarti? antara tilka dengan ayat tuh. Betul. Lanjut nomor duanya. Innal insana lafi khusrin. Oke, inna harfin wa ismuha berarti ada dalahnya di sini. Betul. Setelah Sungguhnya kata insan ya. beradalah atau ada. Betul. Iya, Nomor tiga. Wahwa. berada. Ya, bisa berada juga bisa Wahwa terdapat. al domir domir utama apa Hmm. istilahnya domir utama ya saat Domir, ya, Eh, domir asli. domir asli ya. Munfasil ya. Ini berarti adalah Betul. Setelah domir asli atau domir munfasil ada kata adalah. Terus anna rasulah hakun. eh, hak antara kun saat adalahnya Oh ya, bahwa sama Rasul adalah benar. betul. Ba'duhum awliya'u ba'din.
ba'duhum awliya'u ba'din. Antara ba'duhum dengan awliya'u, Ustaz. Ada Betul. lahnya. Karena ini terpisah ya, break in the chain ya. Rantai yang Ba'din terputus idhofah. hum-nya tidak berkaitan dengan aulia. Oke, Awliya'u ba'din idhofah bukan, Ustaz? betul. Aulia Ba'din itu sebagai idhofah. Ya. Oke. Oke, nanti ini boleh Ya, Ustaz. dilanjutkan ya. Saya kirimkan linknya, insya Allah. Nah, jadi pekan depan kita insya Allah sudah masuk ke materi fi'il. Ya, estimasinya mungkin satu dua paling cepat sekitar 4 pertemuan ya. Paling cepat ya 4 pertemuan selesai materi fiil, tapi tergantung kita nanti bisa lebih cepat juga lagi. Tergantung ya estimasinya fiil madi sekali ya atau 2 kali biasanya kalau untuk awalan, kemudian fiil mudhari, kemudian nahwi dengan amar jadi satu bisa. Nah, setelahnya tinggal latihan-latihan sama aplikasi dalam Quran ya, 4 5 pertemuan lah, insya Allah. Oh, Oke, ada yang mau didiskusikan? Fadol, silakan. aman, Ustaz. Aman ya, oke. Hikmah Qur'aninya juga kan nanti ya. Iya, saya nanti kalau nonton rekamannya kurang seru ya Mas Alif. Ya insya Allah nanti ya mudah-mudahan bisa hari Selasa ya. Saya juga udah meluangkan hari Selasa jadi biar bisa bareng-bareng nanti insya Allah. Oke, kalau Oke, belum Ustaz. ada kita cukupkan dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, Boyaku.